Selamat sore dan salam jumpa pemirsa Sporty dimanapun Anda berada, salam olahraga. Seperti biasa, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore, NTT Sport kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya kami sudah menyiapkan sebuah tema yang menarik setiap minggunya. Dan beserta dengan narasumber-narasumber yang ada yang luar biasa, disertai dengan berita-berita teraktual seputar olahraga di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk minggu ini, tema yang kami hadirkan adalah Sekolah Atlet di Nusa Tenggara Timur. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya, ternyata di Nusa Tenggara Timur ada sebuah sekolah atlet yang juga mencetak dan juga menyupport berbagai kejuaraan melalui sekolah ini. Apa saja itu dan apa nama sekolahnya? Saya tidak sendiri di studio, hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Di sebelah saya ada Bapak Hieronimus Pati. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya? Ya, kabar baik. Luar biasa. Nah, Bapak Hieronimus Pati ini atau yang biasa disapa Pak Andris adalah Kepala Sekolah Keberbakat Olahraga di Floba Morata Kupang ya Bapak ya? Iya, betul. Dan juga ini ada perempuan luar biasa ini adalah Angel atau Maria Angelina Liubana. Yang bisa disapa Angel. Halo. Iya, apa kabarnya Angel? Baik. Oke, baik. Nah, Angel ini adalah atlet kempo dari Sekolah Keberbakatan Olahraga di Floba Morata Kupang ya Bapak ya. Oke, kita langsung saja kali ya, karena pemirsa di rumah juga saya yakin mereka sangat penasaran. SKO, Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang. Oke Bapak, mungkin bisa dijelaskan SKO itu sendiri apa dan awal mula terbentuk itu seperti apa? Baik, selamat sore, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Oh Jaya ya, Jaya. Ya. Terkait dengan cikal bakalnya berdirinya SKO Floba Morata Kupang, perlu saya sampaikan bahwa Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang atau SKO Floba Morata ini berdiri atas inisiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Sekolah ini berdiri pada tahun 2016, tepatnya di tanggal 11 Mei. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Berarti ini atas inisiasi pemerintah provinsi pada awalnya ya Bapak ya. Oke, ini sekelas apa Mbak? SKO ini dia sekelas apa? Apakah di SMP untuk kelas SMA ataukah dia untuk umum perguruan tinggi? Iya. SKO Floba Morata Kupang ini dia sekelas SMA. Namun SMA yang menampung dan mendidik anak-anak generasi muda NTT yang memiliki bakat istimewa dalam bidang olahraga. Jadi ini termasuk sekolah khusus, ya sekolah khusus. Kita tahu bahwa sekolah khusus ini ada 3 kategori, yaitu sekolah keberbakatan olahraga, ya atau yang memiliki bakat istimewa ini, BI ini, cerdas istimewa atau dulu namanya akselerasi ini, dan juga sekolah khusus berkebutuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah SKO ini yang termasuk di dalam bakat istimewa ini. Ya. Jadi perlu saya ceritakan sedikit awal mula berdirinya sekolah ini tentu ada kajian atau riset terdahulu, di mana tetangga kami dari PPLP, atlet PPLP, PPLM dan PPLD itu mereka menyebar dan bersekolah di sekolah-sekolah reguler lainnya. Tentu di sana ada regulasi, aturan dan kurikulum yang sangat ketat. Maka pemerintah melalui orang-orang akademisi melakukan kajian, riset untuk memandang perlu berdirinya SKO ini. Ya, karena misalnya atlet ini dia bertanding ke kejuaraan nasional. Ya. Dia jalan kurang lebih 1 atau 2 minggu. Dia pulang tentu ada ketertinggalan akademik. Iya, betul. Nah ini kalau di sekolah reguler tidak bisa menerima itu. Kalau di SKO Floba Morata Kupang sekarang ini dia bisa menerima itu. Oke, menarik berarti Bapak ya. Bicara soal tadi Bapak soal akademik. Nah di kurikulum akademiknya sendiri di SKO itu seperti apa Bapak dibedakan dengan sekolah reguler lainnya? Namanya sekolah khusus, tentu
ada perlakuan khusus. Memang kita berbicara tentang pendidikan itu sifatnya universal. Yeah. Tetapi di pendidikan khusus seperti SKO, kita memiliki 2 kurikulum khusus. Oke. Ya, kurikulum akademik dengan kurikulum olahraga. Ya, yang memang perbandingannya akademik itu 40%, olahraga itu 60%. Oke. Ya, berbeda dengan sekolah reguler lainnya. Benar-benar menarik sekali ya, berarti ya cukup unik berarti sekolah ini. Oke, saya mau ke Ade Angel dulu Bapak ya. Oke, Ade Angel, kalau sekarang Ade Angel kelas berapa? Kelas 12, naik kelas 12 ya, baru naik, baru baru naik kelas 12. Baru naik kelas 12. Oke, berarti tinggal 1 tahun lagi ya di SKO. Nah, Ade Angel sendiri pertama kali mendengar tentang SKO ini di mana? Pertama kali tahu SKO itu pertama ikut pertandingan di Kupang mewakili TTS, terus lihat kakak yang gerakan bagus, terus tanya-tanya, kakak dari mana? Dari SKO. Wih, saya di situ langsung bilang gerakan-gerakan bagus, terus di sana kakak latihan juga latihan setiap hari, jadi gerakan bagus. Jadi saya juga ada niat untuk mengembangkan bakat saya dan prestasi saya untuk bersekolah di sana. Di sana berlatih lebih keras untuk menjadi atlet yang berprestasi. Dan kebanyakan ada pertandingan di mana-mana selalu SKO yang juara. Jadi saya juga punya simpati untuk bersekolah di SKO. Oke, baik, menarik sekali ya berarti ya. Jadi ada atlet dari daerah-daerah yang kemudian juga tertarik melihat potensi ini seperti itu. Nah, Ade Angel, pertama kali mendaftar itu seleksinya seperti apa sih waktu bisa diceritakan tidak seperti apa? Bisa. Pertama seleksi itu ada seleksi tentang fisik umum, yaitu tentang kecepatan, ada Filomex dan juga kelincahan. Dan yang berikut adalah tes kecabangan. Di situ cabar kempo, tes kecabangannya yaitu atlet-atlet harus bisa rendori dan juga embo. Rendori itu fight. Kalau embo hanya memperagakan jurus ya. Untuk ikut pertandingan saja. Oke, menarik sekali berarti ya. Oke, nah selama 2 tahun ini kan ada pandemi ya Angel ya. Ada tidak sih perubahan mendasar yang terjadi di sekolah yang Angel lihat seperti itu? Ada perubahan juga. Bisa diceritakan? Di sana kan pas pandemi sekolah online, jadi kami lebih banyak untuk latihan, untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti Popda. Popda kemarin kami anak SKO banyak yang menyumbangkan medali. Ada medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Dan situ saya mendapatkan medali perak dan emas. Oke, mengikuti kelas tanding apa tuh? Yang mendapat medali emas saya ikut embu pasangan putri. Terus kalau perak saya main embu bergu putri. Wow, luar biasa mewakili berarti ya. TTS. Wow, oke. Pak, saya mau kembali lagi ke Pak Andris nih. Pak Andris tadi sempat disebutkan tentang anak-anak bagaimana diikutkan dalam Popda dan lain-lain. Apakah kemudian ada kerjasama khusus antara sekolah dengan mungkin penyelenggara event-event olahraga di tingkat daerah maupun nasional, atau seperti apa, Bapak? Baik, SKO ini kita di sana memiliki 2 kalender. Ya, kalender pendidikan secara khusus yang akademik punya dan kalender olahraga punya. Nah, di dalam kalender olahraga itu sudah ada pemetaan kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat nasional maupun regional dan daerah, ya seperti Popda yang tadi dijelaskan oleh adik Angel ini. Jadi tentu partisipasi dari atlet-atlet SKO dalam event-event seperti itu wajib, karena mereka sudah berlatih secara maksimal, tentu harus ada target-target yang harus dicapai di dalam kejuaraan-kejuaraan itu. Ya. Sehingga kalau kemarin pandemi, tentu ada kejenuhan di situ. Iya, betul, ya, ada kejenuhan. Karena melatih untuk stamina saja, sedangkan target belum karena tidak ada kejuaraan. Nah, sekarang sudah kembali ke pemulihan. Ya, kita mulai kemarin dengan Popda. Ya, puji Tuhan SKO mendapatkan 78 medali. Wow. Ya, 78 medali. Dan itu Popda ini mewakili kabupaten kotanya. Masing-masing berarti masing-masing. Ya, jadi dari daerah menyurati sekolah, meminjam atlet, ya, dan sekolah memberikan rekomendasi atlet untuk bertanding dan berlomba atas nama
daerahnya masing-masing. Oh, oke, baik. Berarti memang ada kemitraan juga yang dibangun dengan pemerintah masing-masing daerah ya Bapak ya. Oke, saya mau ke Ade Angel nih. Nah, Ade Angel biasanya tuh dalam durasi latihannya tuh berapa sering sih frekuensi latihannya? Latihan pagi itu dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Terus itu setiap hari atau satu minggu berapa kali? 1 minggu 5 kali. 5 kali, Senin sampai Jumat? 5 hari, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, oke. Itu pagi saja atau seperti apa? Tidak. Pas pagi itu latihan dari jam 4 sampai jam 6. Terus pulang kembali asrama, mandi, makan, terus lanjut ke sekolah. Mulai sekolah dari jam 8 sampai jam 12 siang. Pulang sekolah jam 12 siang, makan siang, tidur siang, terus bangun lagi jam 3, latihan. Latihan sampai jam 6 sore, terus pulang kembali ke asrama, mandi, makan, terus lanjut lagi belajar malam dari jam 8 sampai jam 9. Baru terus nanti ada bimbingan rohani. Selanjutnya istirahat malam. Istirahatnya berarti jam setengah 10-an berarti ya? Wow, berarti setiap hari rutin ya? Setiap hari rutin. Wow, luar biasa. Berarti ada pola yang memang dibangun ya Bapak ya, bagaimana atlet-atlet ini dibina bukan cuma fisiknya saja, tapi juga ada akademik dan juga tadi spiritual ya. Karakter. Ada karakter yang dibina juga di sana. Nah, Pak Andri, saya ingin Bapak cerita dulu soal sejauh ini kira-kira ada target-target apa yang dalam waktu dekat ingin dicapai? Dalam kalender mungkin akan ada event apa seperti itu? Baik, ya. Terkait dengan target-target yang akan kita hadapi ke depan. Ya. Tentu di depan mata kita itu ada Porprov yang akan diselenggarakan bulan Oktober nanti. Nah, setelah ada Porprov, ada Popnas, ya. Setelah ada Popnas itu ada Kejurnas, kejuaraan nasional. Setiap cabang olahraga ini sekarang lagi dibuka. Ya. Dan itu ada yang tidak tersentral di Jakarta, menyebar di mana-mana. Ada di Kalimantan, ada yang di Sumatera, dan ada juga yang di Jawa. Menarik berarti ya. Nah Pak, kalau persiapan dalam rangka menyambut event itu seperti apa? Karena bahkan jika tidak ada event saja, tadi ada Angel bilang bahwa mereka latihan pagi sore ya Bapak ya. Sehari itu 4 jam ya, pagi sore seperti itu. Kira-kira kalau ada event bagaimana sih bentuk latihannya lagi Bapak? Baik. Tentu semua itu ada di dalam program latihan Bapak Ibu instruktur yang hebat di SKO. Ya. Jadi program yang mereka gelontorkan, mereka susun itu sudah punya target masing-masing. Sudah punya target. Misalnya mau ke Porprov ini, tentu yang dilatih sesuai dengan target yang ada yang mau ingin dicapai di Porprov. Nah, dan juga event-event lainnya. Ya, jadi itu tersusun rapi di dalam program latihan Bapak Ibu instruktur. Apakah biasa ada mendatangkan mungkin pelatih dari luar kah atau seperti apa Bapak persiapan yang biasanya dilakukan selain itu? Baik, terkait dengan persiapan, kita tidak perlu mendatangkan pelatih dari luar. Kenapa? Karena instruktur atau pelatih DSKO itu tidak diragukan profesionalisme mereka. Nah, karena kemarin itu kita lakukan lelang terbuka untuk seleksi instruktur. Dan instruktur yang ada itu track recordnya sudah kita ketahui dan lisensinya nasional semua. Baik. Kira-kira seperti itu sehingga kita tidak perlu mendatangkan instruktur dari luar untuk melatih atlet SKO. Luar biasa, berarti memang persiapannya memang bukan hanya dari siswanya yang digodok untuk maksimal, tapi dari sisi sekolah juga menyiapkan instruktur-instruktur yang juga kapasitasnya sudah cukup, lisensinya nasional berarti ya Bapak ya? Baik. Ade Angel, saya pengen tanya lagi nih kalau gitu. Kalau misalkan dalam keseharian belajar ya Angel ya, apa tantangan terbesar yang Angel temukan ketika belajar, maksudnya membagi waktu antara belajar dan sekolah, walaupun sudah ada agendanya tuh. Ada tantangan terbesar apa yang Angel hadapi sebagai seorang siswa nih? Tantangan tidak ada yang terlalu besar juga. Karena terbiasa makanya biasa. Jadi semuanya kami lakukan dengan, kalau senang, kalau semuanya dilakukan dengan senang, pasti semuanya tuh baik-baik saja. Jadi nikmati saja, prosesnya pasti Tuhan yang atur.
Oke, luar biasa sekali ya berarti. Oke, nah Pak Andris, berkaitan dengan yang tadi Angel sampaikan bahwa tidak ada tantangan yang terlalu luar biasa yang dirasakan ya berarti ya. Bagaimana sih Bapak menstrategikan persiapan misalkan ketika saat pandemi sudah melandai sekarang ya Bapak ya, dengan saat kemarin waktu pandemi masih tinggi-tingginya, itu apakah siswa itu tidak diasramakan, dipulangkan atau seperti apa? Baik, terkait dengan situasi kemarin ya, pandemi memang sangat meresahkan. Ya, khususnya kami di SKO itu betul-betul kita perketatkan pengawasan. Kenapa? Karena kami di SKO ini sekolah dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Tentu pengawasan itu harus diperketat. Oleh karena itu di saat pandemi melanda, kita SKO tetap menjalankan kegiatan pembelajaran secara daring. Namun di sana karena pandemi ini juga berkaitan dengan bagaimana psikologi. Ya. Betul. Konselor kita tugaskan untuk mendampingi anak-anak. Ya, jadi di sana itu representasi dari orang tua yang ada di daerah-daerah. SKO ini kan zonasinya seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu banyak atlet-atlet kita yang dari luar Kota Kupang. Oleh karena itu supaya proses pendampingan terhadap atlet-atlet yang jauh dari orang tua, kita tugaskan guru-guru untuk mendampingi dengan program guru asuh. Jadi satu guru mendampingi 1-2 anak sebagai perwakilan dari orang tua, memberikan penguatan secara psikis. Terkait dengan pandemi, protokol COVID kami tetap utamakan. Ya. Sehingga puji Tuhan sejauh ini dari COVID lagi melanda sampai dengan sekarang dalam proses pemulihan tidak ada kejadian yang luar biasa di SKO Floba Merata Kupang. Tidak ada klaster baru yang terjadi di sana. Oke, luar biasa. Berarti memang cukup waspada, cukup tegas ya Bapak ya dalam menjaga disiplin profesi tersebut. Pak, bicara soal tadi bahwa kemudian ini apakah ini jadi satu-satunya sekolah atlet yang tingkat SMA di Nusa Tenggara Timur ya? Ya, baik. Jadi kalau di NTT sebenarnya ada 2 sekolah. Ya. Sekolah negeri atlet itu hanya ada di Kota Kupang, SKO Floba Merata ini. Sedangkan ada SKO swasta yang namanya San Bernardino yang ada di Lembata. Ya, Lembata. Namun sejauh ini konektivitas, ya kolaborasi belum terbangun antara SKO Floba Merata dengan SKO San Bernardino. Oke, luar biasa. Berarti ada 2 berarti ya Bapak ya. Satunya adalah milik pemerintah, satunya adalah milik swasta berarti. Oke, Bapak, sejauh ini bagaimana peminatan terhadap kuota yang dibuka setiap tahunnya di SKO? Terkait dengan animo ya. Animo hampir setiap tahun itu meningkat. Ya, apalagi tahun ini membludak. Ya. Sementara kuota yang diberikan oleh pemerintah provinsi hanya 72. Ya, hanya 72. Banyak atlet-atlet di daerah yang belum mendapatkan kesempatan karena terhalang dengan kuota. Tersebut. Kita melakukan promosi baik melalui media-media sosial maupun media cetak, sehingga di daerah di seluruh kabupaten kota sudah tahu keberadaan SKO. Mereka berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya di SKO sehingga animonya semakin tinggi. Nah, Bapak, biasanya kalau ketika lulusan tuh terbanyak seperti apa? Target lulusan setelah keluar dari SKO, kebanyakan tuh mereka melamar kemana atau mereka keluar kemana seperti itu? Ya. Jadi SKO ini kebanyakan atlet-atlet output dari SKO itu mereka lebih cenderung ke TNI atau Polri. Ya. Dan testimoni yang ada, banyak atlet kita yang lolos ke TNI, ya, lebih banyak ke TNI. Namun ada banyak juga yang ke jalur perguruan tinggi. Ya, baru-baru SKO melakukan kerjasama dengan Universitas Undana untuk menampung atlet-atlet output SKO
agar atlet-atlet itu tidak keluar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa di depan mata ini ada event-event nasional yang akan kita selenggarakan. Ada Pekan Olahraga Remaja yang ke tahun 2023 ini, ada Prapon, ada PON 2024, dan ada tuan rumah PON 2028. SKO sebagai rumah atlet NTT semua memulai bergerak, berkolaborasi, lakukan ekspansi kemana-mana agar atlet-atlet binaan SKO output nanti mereka tidak keluar dari NTT, karena banyak atlet yang sudah keluar dari NTT dan dipakai oleh provinsi lain. Kita harapkan bahwa output dan ada outcome untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui prestasi olahraga. Ya, itu yang kita harapkan. Maka kita bekerja sama dengan kampus Undana. Puji Tuhan, rektor merestui kerjasama dan mengakomodir atlet output SKO akan masuk ke Undana melalui jalur khusus, jalur afirmasi. Luar biasa berarti ya, ada kerjasama yang juga dibangun. Ini jadi kabar baik ya berarti buat mungkin pemirsa di rumah yang nanti ingin menyekolahkan anaknya di SKO, ternyata ada jalur-jalur khusus yang memang ditawarkan dari pihak sekolah hasil kerjasama dengan universitas ya. Nah saya mau ke Ade Angel dulu. Ade Angel, saya pengen dengar cerita karena sudah 2 tahun ya di SKO. Bisa diceritakan pengalaman mengikuti turnamen itu apa saja dan hasilnya seperti apa? Untuk tahun-tahun kemarin, karena masih dalam masa pandemi COVID, jadi belum ada event-event untuk keluar daerah atau event-event di dalam daerah. Jadi baru diselenggarakan kemarin, yaitu Popda 5. Dalam Popda 5, saya mendapatkan emas dan perak. Dan selanjutnya akan ada tahap lagi, yaitu pertandingan Porprov. Kami sedang berseleksi untuk memperebutkan kota untuk masuk ke pertandingan di ajang Porprov. Berarti memang di dalam antar atlet sendiri juga ada seleksi lagi? Iya. Wow, berarti siapa yang terbaik dipilih. Berarti persiapannya memang memberikan yang terbaik dari yang terbaik nih. Iya. Baik. Nah, Ade Angel. Iya, betul sparring partner. Nah, saya baru mau tanya nih padahal Pak. Bentuk pelatihan misalkan sparring partner dan lain-lain itu seberapa sering dilakukan di SKO Floba Morata Kupang? Kalau untuk cabur kempo, pas pertandingan, sebelum pertandingan ada TC, jadi ada sedikit sparring, terus ada juga tes untuk embu, ada perbaikan gerakan juga untuk bisa mengikuti pertandingan dan gerakannya bisa maksimal. Nah, sejauh ini kira-kira kalau Angel melihat ya, tadi kan Pak Andri sempat menyebutkan tuh bahwa output kebanyakan lulusan dari SKO adalah melamar ke TNI Polri berarti ya Bapak ya. Kalau Angel sendiri seperti apa tuh? Rencananya ke depan seperti apa? Saya dari dulu mau jadi polwan, jadi tamat dari sini tes polwan. Berarti ini sepertinya Bapak perlu membangun kerjasama baru Pak dengan pihak Polri. Baik. Baik pemirsa yang ada di rumah, dan juga Pak Andris dan Angel, kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol singkat ini, ngobrol-ngobrol yang menarik ini setelah jeda iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di NTT Sport. Ya pemirsa Sporty dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di NTT Sport. Dan minggu ini, bagi Anda yang baru bergabung, minggu ini tema kita adalah Sekolah Atlet di Nusa Tenggara Timur. Dan di sini ada Pak Andri selaku Kepala Sekolah SKO Floba Morata Kupang, dan juga ada Ade Angel ya selaku Atlet Kempo SKO Floba Morata Kupang. Nah, Ade Angel dan Pak Andri setiap minggu itu kami juga tidak hanya dialog, tapi kami juga menyajikan berita-berita olahraga yang datang dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk update buat pemirsa di rumah. Karena itu saya mohon izinnya untuk membacakan berita-berita ini. Nah pemirsa, minggu ini kita punya 8 berita olahraga, dan berita yang pertama datang dari Kota Kupang. Sekolah Keberbakat Olahraga Floba Morata Kupang sebagai salah satu wadah untuk mencetak atlet-atlet berkualitas di Nusa Tenggara Timur kembali membuka seleksi penerimaan atlet
Dan seleksi ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 16 Juni 2022 yang lalu. Dan ini dia liputannya. Sebagai sekolah yang berkontribusi untuk mencetak atlet-atlet berkualitas di Nusa Tenggara Timur, Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Morata Kupang kembali melakukan seleksi calon atlet untuk 9 cabang olahraga. Seleksi ini berlangsung 3 hari sejak tanggal 13 hingga 16 Juni 2022 yang lalu. Hieronymus Pati selaku Kepala Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang mengatakan, seleksi atlet tahun ini didesain dengan petunjuk teknis yang sangat bagus serta sejumlah instrumen yang cukup banyak. Pada tahap pertama, untuk semua cabang olahraga akan ada seleksi fisik umum yang dilakukan selama 1 hari. Sementara untuk 2 hari selanjutnya adalah seleksi kecabangan dari masing-masing cabang olahraga. Dari tahun ini pendaftar calon atlet itu sebanyak 115. Dari 115 itu kita lakukan verifikasi administrasi, maka yang lolos 113 dari 9 cabur ini. Dari 9 cabur ini kita lakukan seleksi dari tahap ke tahap, mulai dari verifikasi administrasi, seleksi fisik umum, seleksi kecabangan, tes EKG dan psikotes. Nanti kan mereka akan memperebut 72 formasi yang sudah disiapkan sesuai dengan kuota. Hieronymus mengapresiasi animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SKO Floba Morata Kupang yang berdampak pada jumlah pendaftar yang melampaui kuota yang tersedia. Meski demikian, Hieronymus mengaku untuk menjaga mutu dan kualitas atlet, keseluruhan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini juga sekaligus untuk mempersiapkan para atlet menyambut event-event besar yang akan datang, seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas dan berbagai event bergengsi lainnya. Meski sempat terkendala dengan pandemi selama 2 tahun terakhir, SKO Floba Morata Kupang tahun ini kembali membenahi proses seleksi, di mana tahun ini tidak hanya fokus pada seleksi kecabangan olahraga saja, tetapi juga seleksi fisik umum dan beberapa tes lain seperti tes elektrokardiografi atau EKG dan psikotes. Ya pemirsa, masih dari Kota Kupang, animo yang tinggi terhadap Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang, 115 atlet, calon atlet kemudian melamar ke Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang untuk memperebutkan 72 kursi yang ada. Dan 72 kursi ini tentunya untuk 9 cabang olahraga yang ada di sekolah tersebut. Dan ini dia liputannya. Total 115 calon peserta didik sekaligus atlet dari berbagai kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang mendaftar di Sekolah Keberbakatan Olahraga Floba Morata Kupang bersaing memperebutkan kuota bagi 72 orang atlet yang tersedia dari 9 cabang olahraga. 9 cabang olahraga ini diantaranya kempo, karate, atletik, angkat besi, pencak silat, taekwondo, tinju, kriket, dan sepak bola. Oni Selan selaku pelatih dan tim seleksi di cabang olahraga tinju saat ditemui tim liputan TVRI mengatakan seleksi calon atlet tahun ini cukup komplit karena melewati beberapa tahap yaitu tes administrasi, tes fisik umum, dan tes kecabangan. Untuk tes kecabangan awal dari seleksi masuk administrasi di SKO itu calon siswa itu sudah memenuhi syarat dengan tes online, seluruh persyaratannya sudah diterima. Kemudian kembali pada tes kecabangan. Sebelum melakukan tes kecabangan, kita masuk pada kriteria tes antropometrics, yaitu tes panjang tungkai, ya, tes umum, tes lari 300 meter, kemudian tes bulkhead untuk blip test dalam gor, kemudian ada standing board jump, ada shuttle run, ada sit and rest, ada push up,
dan ada sit up. Itu tahap awal untuk tes masuk. Tes kecabangan kembali pada kecabangan olahraga masing-masing. Oni menambahkan, untuk cabang olahraga tinju, seleksi dilakukan di Sasana Pemda Pertina, Nusa Tenggara Timur. Kriteria yang dilihat adalah banyaknya jumlah pukulan dalam 1 menit untuk jumlah jab dengan strike, hook, uppercut, dan kombinasi dalam pukulan. Untuk atlet laki-laki memiliki standar minimal 50 pukulan dalam semenit dan 40 pukulan untuk atlet perempuan. Total angka skor pukulannya itu standarnya laki-laki di atas 50, perempuannya itu di atas 40. Jika dia kurang berarti tidak memenuhi kriteria. Gitu. Sejauh ini semuanya memenuhi kriteria? Ya, untuk dalam pantauan kita ada beberapa yang tidak masuk dalam kriteria. Ya. Sehingga pasti diakomodir kita 7 orang sesuai dengan kuota dari cabang olahraga tinju. Selain itu, Oni juga mengatakan durasi latihan bagi para atlet sebelum dan selama pandemi tidak ada perbedaan, yaitu 6 jam sehari dengan detail 3 jam di pagi hari dan 6 jam di sore hari setelah kegiatan akademik. Dan pemirsa, masih dari SKO Flow Bamorata Kupang, 1 dari 9 cabang olahraga yang dibuka adalah tinju. Dan untuk tinju sendiri kuota yang tersedia adalah untuk 7 orang, sedang peminatnya ada 9 orang. Ini menjadikan seleksi itu menjadi cukup kompetitif. Ini dia liputannya. Salah satu dari 9 cabang olahraga yang dibuka oleh Sekolah Keberbakat Olahraga Flow Bamorata Kupang untuk menyeleksi calon atlet adalah tinju. Dengan jumlah peminat 9 orang, sedang kuota yang disediakan bagi cabang olahraga ini adalah 7 orang, membuat proses seleksi menjadi cukup kompetitif. Tidak hanya laki-laki, cabang olahraga sekaligus seni bela diri bagi 2 partisipan dengan berat yang sama ini juga mengundang minat atlet perempuan. Dari total 9 atlet yang diseleksi tahun ini, 2 diantaranya adalah perempuan. Olivia Koligawen, seorang perempuan muda calon atlet cabur tinju di SKO Flow Bamorata Kupang ini, bahkan datang jauh-jauh dari Kabupaten Alor untuk mengikuti seleksi. Remaja putri yang mengidolakan Manny Pacquiao ini mengatakan ketertarikannya terhadap tinju muncul begitu saja pada awal tahun ini, yang kemudian menghantarnya untuk mengikuti Popda cabang olahraga tinju mewakili Kabupaten Alor di Kota Kupang pada bulan Maret yang lalu. Mulai bertanding, tanding datang di Kupang di Popda Maret bulan lalu, itu kayak lihat anak SKO dong, kayak wih, kayak bahan bagus-bagus, kayak lincah gitu. Oh, itu tertarik gitu sekolah. Dari situ tuh yang latihan habis tamat, kayak punya keinginan untuk masuk ke sekolah, jadi akhirnya lulus habis datang di Kupang. Meski di awal-awal seleksi yang intens ini sempat membuat otot tubuh Olivia mengalami nyeri, hal ini tidak lantas menghentikannya dari mengejar mimpi untuk lolos menjadi atlet SKO dan nantinya ingin menjadi polwan. Sementara itu, Abdel Lobo yang sekarang berada di kelas 10 cabur tinju mengatakan, meski dengan metode seleksi yang sedikit berbeda pada tahun lalu, namun berkat latihan dan pembinaan yang rutin dilakukan selama 1 tahun menjadi atlet di Sekolah Keberbakatan Olahraga Flow Bamorata Kupang, membawa banyak dampak positif bagi dirinya. Pertama dari fisik ya, fisik sekarang sudah lumayan. Kalau ke dalam latihan tinju kan ada latihan samsak buat daya tahan. Untuk main samsak juga sekarang lumayan. Dulu kalau untuk daya tahan samsak tidak sampai 30 detik justru berat, tapi sekarang bisa lah, lewat. Kalau jogging juga begitu, jogging dulu tidak sampai 15 menit juga berat, tapi sekarang bisa melewati gitu, bisa melebihi. Kalau sejauh ini, kira-kira dalam waktu latihan pagi dan sore itu, cara membagi waktunya kemana? Kalau latihan pagi dan sore itu tergantung dari istirahat sah. Malam intinya malam tuh habis makan begitu istirahat sedikit dulu 3,5 jam begitu baru naik tidur. Intinya dari pola tidur juga. Kalau ini kan kalau tidur mau program berat kemana pun itu jalankan su blank tidak bisa.
Oke, pemirsa, berita selanjutnya datang dari Kabupaten Flores Timur. Liga Pelajar Indonesia atau LPI tingkat SMA dan SMK Kabupaten Flores Timur secara resmi telah digelar. Event sepak bola bagi kelompok umur ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diikuti oleh 35 tim sepak bola dari SMA dan SMK yang ada. Geril Hayon, penyelenggara Liga Pelajar Indonesia LPI Flotim menjelaskan, LPI Flotim tahun 2022 melibatkan 35 sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA dari 40 sekolah sederajat yang ada di daerah ini. Dari 35 dibagi dalam 3 zona, yakni zona Flotim daratan 16 tim, 5 tim dari zona Solor, dan 14 tim dari zona Adonara. Nantinya dari 3 zona, 3 peringkat terbaik akan lolos ke babak 8 besar dan diberikan kesempatan untuk merumput di lapangan Gawerato, Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri. Diperkirakan turnamen Liga Pelajar Indonesia Flores Timur akan digelar selama 21 hari. Tim yang keluar sebagai juara LPI tingkat Kabupaten Flotim akan mewakili daerah ini pada ajang turnamen LPI tingkat Provinsi NTT yang akan dilaksanakan di Kota Kupang pada bulan Juli 2022. Untuk Flores Timur sendiri, Liga Pelajar kali ini diikuti oleh 35 tim, 35 sekolah yang terbagi dalam 3 zona. Zona Larantungga daratan 15 sekolah, Solo 5 sekolah, dan zona Adonara ada 16 sekolah. Target kita 3 minggu. Target kita 3 minggu, 21 hari, dan rencananya final akan dilaksanakan di lapangan Gawerato Wailolong. Jadi nanti akan ada perwakilan tiap zona yang mengikuti putaran 8 besar tingkat kabupaten, di mana 3 wakil dari Larantungga, 3 wakil dari Adonara, dan ditambah dengan 2 perwakilan dari Solo menjadi 8 tim, dan 8 tim ini akan bertanding di putaran final kabupaten. Geril Hayon berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bisa memperhatikan sekolah-sekolah yang tidak terlibat dalam ajang kompetisi LPI tahun 2022 ini, sehingga kedepannya bisa terlibat aktif dan menumbuhkan semangat dan minat olahraga siswa di masing-masing satuan pendidikan tingkat menengah atas. Ya pemirsa, berita selanjutnya datang dari Kabupaten Ngada. Liga Pelajar 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada telah memasuki partai puncak final putra yang mempertemukan SMA Katolik Regina Pacis dan Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Sanjaya melalui drama adu penalti. Tim sepak bola dari SMA Katolik Regina Pacis akhirnya berhasil keluar sebagai juara dengan gol yang unggul tipis dari SMK Katolik Sanjaya, yaitu 7-6. Kejuaraan ini bertujuan untuk mencari bibit baru dan juga bagi para pesepak bola handal yang mendapatkan simpati dari masyarakat dengan memenuhi Stadion Bajawa demi memeriahkan pertandingan ini. Dan ini dia liputannya. Riuh rendah teriakan penonton dan pendukung masing-masing tim kesebelasan pada partai final putra Liga Pelajar 2022 di Stadion Bola Kaki Lebi Jaga Bajawa membahana demi memberikan semangat bagi tim SMA Katolik Regina Pacis Bajawa melawan SMK Katolik Sanjaya pada laga partai final. Permainan yang apik dan saling serang antara kedua tim yang bertarung untuk merebut juara 1 penuh dengan ketegangan serta saling membalas gol sampai pada penghujung babak kedua. Kedudukan 3-3 tetap bertahan walau sudah melalui penambahan waktu dan akhirnya berakhir dengan drama adu penalti yang dramatis. Kemenangan akhirnya berpihak pada tim bola kaki SMA Katolik Regina Pacis Bajawa setelah kiper mampu menahan tendangan penalti dari pemain SMK Katolik Sanjaya dengan sempurna sehingga unggul agregat gol 7-6. Ketua Panitia Liga Pelajar 2022, Romo Marianus Sera menjelaskan bahwa turnamen Liga Pelajar kali ini bukan hanya untuk membuktikan kemampuan mengolah bola, tetapi lebih pada upaya penyelenggara untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas
dan kebersamaan di antara sesama pelajar dan pendidik, agar menjadi pribadi yang memiliki kualitas perilaku yang baik dengan selalu mengakui serta menghormati setiap perbedaan yang ada. Pertama, kita bersyukur bahwa dengan Liga Pelajar ini kita menemukan juara-juara yang pasti itu berangkat dari kemampuan yang memang sudah diasah dengan pertandingan ini. Dan poin penting bahwa dengan selain bahwa ditemukan juara, yang kedua bahwa kompetisi siswa bibit-bibit pemain muda teristimewa untuk Kabupaten Ngada mulai bisa terlihat, mulai bisa ditemukan dan tinggal kelanjutannya, sehingga pemain muda ini sekiranya bisa difasilitasi untuk terus dikembangkan. Pergelaran Liga Pelajar ditutup dengan pemberian hadiah bagi para juara 1, 2, dan 3 serta penghargaan kepada pemain terbaik dan top scorer, dan juara 1 untuk tim putra serta putri diraih oleh SMA Katolik Regina Pacis Bajawa. Juara 2 putra diraih oleh SMK Katolik Sanjaya, dan untuk juara 2 putri diraih oleh SMA Negeri 1 Riung Barat. Ya, sementara itu, Saudara, Sekolah Menengah Kejuruan Bina Karya Larantuka berhasil meraih poin penuh pada laga perdana Liga Pelajar Indonesia di Kabupaten Flores Timur. Duel sengit ini akhirnya membawa Bina Karya versus SMA Frateran Podor berhasil dimenangkan oleh kesebelasan dari SMK Bina Karya Larantuka dengan skor 3-2. Antar pelajar SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Flores Timur tidak digelar akibat pandemi COVID-19, akhirnya Liga Pelajar Indonesia kembali digelar di lapangan sepak bola Ile Mandiri Larantuka. Laga perdana LPI Flores Timur mempertemukan SMK Bina Karya versus SMA Frateran Podor. Duel dua tim dalam kota Larantuka ini berlangsung seru dengan dukungan supporter dari masing-masing sekolah, menambah suasana pertandingan semakin menarik. Kesebelasan SMK Bina Karya yang turun menggunakan jersey kebangsaan mereka, yakni orange, sementara tim Frador dengan jersey berwarna hijau. Sejak peluit pertama dibunyikan wasit, jual beli serangan antara kedua tim terus terjadi. Albertos julukan untuk kesebelasan SMK Bina Karya bermain sangat apik menguasai jalannya pertandingan melalui umpan 1-2 antara lini ke lini pada awal paruh waktu pertama. Kerjasama yang baik akhirnya membuahkan hasil setelah sang striker Gary dengan nomor punggung 7 membobol gawang milik SMA Frater Podor yang dikawal Sipri. Unggul 1-0 tidak membuat kesebelasan SMK Bina Karya untuk menurunkan tekanan, namun sebaliknya semakin gencar melakukan serangan melalui umpan pendek antara kaki ke kaki. Berkat kerjasama yang apik, akhirnya kesebelasan SMK Bina Karya berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Setelah tertinggal 2-0, melalui arahan pelatih dari pinggir lapangan kesebelasan SMA Frater Podor, Frador kemudian merubah pola permainan. Kerja keras dan semangat juang tinggi akhirnya SMA Frater Podor berhasil memperkecil keunggulan menjadi 2-1 melalui sontakan Nikolaus Kedang yang berhasil merobek gawang milik SMK Bina Karya. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai. Setelah turun minum, kesebelasan SMA Frador mulai meningkat intensitas serangan ke jantung pertahanan SMK Bina Karya. Tekanan demi tekanan yang digalakan SMA Frador akhirnya membuahkan hasil melalui tendangan terukur lewat kaki Bernardus Molan sehingga berubah skor imbang menjadi 2-2. Setelah kedudukan imbang, tim Albertos kemudian menaikkan tempo permainan. Lewat kerjasama yang apik, akhirnya kesebelasan SMK Bina Karya berhasil menjebol gawang SMA Frador. Skor pun berubah menjadi 3-2 untuk kemenangan SMK Bina Karya Larantuka. Keunggulan ini bertahan hingga laga usai. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, sementara itu, Saudara, menghadapi turnamen Eltari Memorial Cup 2022, ASKAP PSSI Lembata mulai melakukan seleksi untuk tim sepak bola Persebata Lembata. Sebagai tim tuan rumah, Persebata menargetkan juara 1 di turnamen yang bergengsi di Nusa Tenggara Timur ini.
Sebanyak 60 pemain akan diseleksi oleh Askap PSSI Lembata untuk masuk ke dalam tim Persebata Lembata pada perhelatan turnamen sepak bola Eltari Memorial Cup pada bulan September mendatang. Seleksi ini mulai dilakukan pada hari Rabu 22 Juni 2022 sore di lapangan Misi Dekenat Lembata, Kota Leoleba. 60 pemain ini berasal dari klub-klub sepak bola lokal yang berada di Kabupaten Lembata. Ketua Askap PSSI Lembata, Linus Beseng mengatakan sebagai tim tuan rumah, Persebata Lembata menargetkan juara 1 dalam turnamen ini. Selain pemilihan pemain yang selektif, Persebata Lembata juga berencana akan mendatangkan pelatih kepala Heli Maura Betekeneng, mantan pemain Persebaya Surabaya. Linus mengatakan Persebata Lembata punya hasrat kuat menjadi juara di ETMC kali ini. Mengingat 10 turnamen ETMC berakhir, tuan rumah selalu menjadi juara. Pelatih dari luar ini, kita punya pelatih kepala ini Pak Heli Maura Betekeneng, orang Lembata yang sudah ada di Surabaya. Selama ini dia membela tim Persebaya zaman dulu Perserikatan dan tetap berkecimpung di sepak bola. Kita nanti datangkan. Apa target Lembata sebagai tuan rumah ini, Persebata? 10 pertandingan terakhir Eltari Memorial Cup yang terakhirnya di Malaka tahun 2019 itu tuan rumah selalu juara. Nah, kita tentu punya hasrat kuat dengan cara apapun kita pasti juara karena kita ini tuan rumah. Untuk diketahui, Kabupaten Lembata akan menjadi tuan rumah ETMC tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Ya pemirsa, berita terakhir datang dari Kota Kupang. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun yang ke-76 Bayangkara, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar turnamen badminton di Gedung Olahraga Badminton di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Kegiatan ini diikuti oleh 240 pemain di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto menjelaskan, turnamen badminton Kapolda Cup ini merupakan pertama kalinya di NTT. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Samapta Polda NTT bekerja sama dengan para sponsor. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun tali silaturahmi antar pemain serta menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Diharapkan dengan adanya turnamen ini dapat menjaring atlet-atlet berkualitas untuk bisa bertarung di tingkat nasional maupun internasional. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 120 pasang atau 240 orang, dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan usia, yakni usia 35 tahun ke atas dan 35 tahun ke bawah. Harapan kami tentunya dengan pelaksanaan turnamen ini muncul bibit-bibit pemain baru atau yang sudah biasa main menjadi lebih bagus. Tujuannya adalah agar mereka memiliki keterampilan yang lebih bagus. Kemudian diharapkan dalam proses permainannya nanti tetap menjunjung tinggi sportivitas. Ya, ini merupakan kegiatan yang bisa dikatakan adalah menciptakan hubungan silaturahmi dengan melakukan sebuah kegiatan olahraga. Turnamen Kapolda Cup ini memperebutkan piala Kapolda NTT dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Kapolda berharap pemerintah daerah bisa melihat potensi yang ada untuk dibina menjadi atlet berprestasi. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, itu dia 8 berita olahraga yang mewakili kita yang kami sajikan untuk minggu ini. Dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Karena itu terima kasih banyak Pak Andris untuk kesediaannya hadir di TVRI. Terima kasih Ade Angel sudah bersedia hadir dan berbagi kepada pemirsa di rumah. Dan pemirsa, karena kita sudah ada di penghujung acara, akhir kata saya Tilda Christine mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam olahraga. Jaya.